Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana biasa kita semuanya bisa kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang haji dan umroh. Untuk itu, agar kegiatan kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan, marilah kita awali mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, rukun Islam yang kelima itu adalah haji dan umroh. Untuk itu, supaya mengenal haji dan umroh, maka kita harus tahu dulu ketentuan-ketentuan haji dan umroh. Dimulai dari pengertian, haji menurut bahasa itu adalah menyengaja, ya. Sedangkan menurut istilah adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Nah, ini haji, ya. Hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya sekali seumur hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan haji ini, ya. Melihat ayat ini, diantaranya harus yang sanggup. Apa saja syarat-syarat yang lainnya? Yang pertama, untuk syarat wajib haji itu beragama Islam, ya. Yang kedua, baligh. Yang belum balik belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan haji. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka dalam arti dia bukan seorang budak, ya. Dan yang terakhir adalah mampu. Mampu ini ada dua, mampu secara fisik dan mampu secara materi. Mampu secara fisik adalah mampu dia bisa sebagaimana manusia pada umumnya sehat, gitu ya, dan tidak menderita penyakit yang stadium 4 misalkan, nggak boleh, ya. Kemudian mampu secara materi, dia mampu untuk melaksanakan untuk perbekalannya, perjalanannya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah rukun haji, ya. Rukun haji itu ada 6, ya. Ini nanti ada yang dinamakan rukun haji, ada yang dinamakan wajib haji. Rukun haji ini segala sesuatu yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah, ya. Di antara yang 6 ini tidak ada yang dikerjakan atau terlewat, maka hajinya tidak sah. Beda dengan wajib haji. Wajib haji itu kalau ada yang tertinggal itu tetap sah, hanya saja hajinya harus kena dam, atau dam itu denda, ya. Rukun haji itu apa saja? Yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah memulai haji. Kita niatkan haji dengan ucapan atau dalam hati, niat aku berhaji lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji, kalau umrah labbaik Allahumma umratan. Itu yang kedua. Yang berikutnya adalah wukuf di Arafah. Nah, puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri di Arafah. Bukan berdiam diri WA-an, Facebookan, bukan berdiam diri, tapi dengan tafakur, berzikir kepada Allah, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf besar, ya, karena tawaf itu ada tawaf wada, ada tawaf sunnah,
dan ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah inilah tawaf yang menjadi rukun haji. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i itu kalau tawaf itu berkeliling mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kalau sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali ya. Itu sa'i. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu mencukur rambut ya sebagai tanda dia sudah halal lagi dari larangan-larangan haji. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib itu adalah nyusun, kalau bahasa Sundanya nyusun, berurutan ya, dimulai dari ihram dan seterusnya. Selanjutnya anak sekalian, selain rukun haji ada juga wajib haji. Wajib haji ini berbeda dengan rukun haji. Wajib haji ini adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Ketika jemaah haji meninggalkan salah satu sebagian wajib haji, ibadah hajinya tetap sah. Namun demikian, ia harus membayar dam atau denda. Nah, wajib haji itu apa saja? Yang pertama adalah berihram dari mikot. Apa itu mikot? Mikot adalah tempat memulainya haji. Nah, kalau mikot makani. Kalau mikot zamani, waktu memulai haji. Jadi mikot ini adalah ada dua, ada mikot zamani, ada mikot makani. Apa itu mikot makani? Tempat memulai haji, tempat makani. Kalau zamani, waktu memulai haji. Yang kedua, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Ini sambil mencari batu ya sebanyak 7 kali 9 ya, 63. Karena nanti ada 3 lemparan, satu kali lemparan 7 kali ya. Ada jumratul ula, jumratul wusta, ada jumratul aqobah. Nah, yang ketiga adalah melempar 3 jumroh. Jumlah ini tugu lah, tugu simbol dulu dari setan yang pada waktu itu menggoda Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Yang keempat adalah mabit. Mabit itu apa? Bermalam di Mina ya. Ini termasuk wajib haji. Dan yang kelima adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Nah, nanti kita bahas larangan-larangan haji itu apa saja. Berikutnya sunnah-sunnah haji. Sunnah haji itu ada yang pertama melaksanakan haji ifrad. Karena haji itu ada 3 ya. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Apa haji ifrad? Yaitu mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian umroh. Apa haji tamattu? Mengerjakan umroh dahulu kemudian haji. Apa haji qiran? Haji qiran itu mengerjakan ibadah haji dan umroh secara bersama-sama. Dari ketiga macam cara ini, yang disunahkan atau yang paling utama adalah cara melaksanakan haji ifrad ya. Yang kedua, sunnah haji membaca talbiyah. Nah, talbiyah itu adalah ucapan atau lafaz yang terdengar oleh kalian, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, yang ketiga adalah berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir pada waktu tawaf. Membaca zikir pada waktu tawaf ya. Yang kelima, membaca salat sunnah 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Dan yang keenam adalah masuk Ka'bah. Nah, itulah sunnah-sunnah haji. Selanjutnya ada yang dinamakan dam. Apa itu dam? Dam itu adalah denda lah. Denda bagi mereka yang melanggar ketentuan haji atau melanggar larangan-larangan haji. Ini bisa dilihat jenis pelanggaran. Misalkan tidak mengerjakan haji ifrad, dikerjakan adalah haji tamattu atau qiran. Yang tadi itu mendahulukan umroh daripada haji misalkan, maka dia harus menyembelih 1 ekor kambing. Dan jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Nah, ini dam bagi mereka yang haji ifrad.
Kemudian bagi mereka yang melanggar larangan haji, mencukur rambut, memotong pakaian, maka boleh memilih menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Kemudian jenis pelanggaran yang lainnya adalah berhubungan suami istri sebelum tahallul. Pertama, larangan yang dapat membatalkan haji. Ini kalau dilaksanakan bisa membatalkan ibadah haji. Apa damnya? Menyembelih seekor unta, kalau tidak mampu lagi seekor sapi, kalau tidak mampu 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dan ini harus di Mekah ya, dan ini tidak boleh di luar Mekah. Kemudian berburu dan membunuh binatang itu juga dilarang. Nah, maka damnya menyembelih binatang berupa unta, sapi, kambing dan sebagainya. Yang terakhir, terlambat datang. Ini juga harus bertahalul, mencukur rambut dan menyembelih seekor kambing. Nah, anak-anak sekalian, itu saja sementara KBM pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji sebagai materi yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, jaga kesehatan, jaga 3M, 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan seterusnya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.